Kemudian komandan, dari uji akademik tadi, sebenarnya tujuan dari uji akademik ini apa, Nan? Jadi esensinya apa dari uji akademik ini, Nan? Semua ujian itu esensinya adalah untuk menguji. Menguji, siap, betul. Untuk menguji apakah si calon ini sesuai dengan nilai yang disodorkan. Pada saat mendaftar, dia mau menyodorkan nilai kan. Nah, kira-kira sesuai tidak nilai yang disodorkan dengan kemampuan yang ada pada saat itu real time-nya. Siap. Kemudian juga untuk mengukur apakah kompetensi dan kemampuan berpikirnya atau kemampuan intelijensinya itu sesuai tidak dengan ekspektasi dari Polri sendiri. Karena ada batasan nilai kan. Siap, betul. Nilai 100 maksimum, angka yang dibutuhkan adalah di angka sekian. Mungkin di angka 61 atau di angka 58 atau sebagainya, ada ketentuannya. Nah, di situ dilihat intelijensianya nyampe enggak nih. Siap. Ini mau masuk anggota Polri, jangan sampai ditanya put jalan ada berapa warna, jawabannya cuma 2, kuning dengan putih. Siap. Yang ditunjuk sebenarnya lampu taman gitu kan. Nah, ini Betul sekali, Nan. inilah yang untuk menguji dan untuk memberikan nilai tersendiri kepada si calon peserta ini untuk masuk ke Polri. Jadi bukan ujuk-ujuk karena badan tegap, terus larinya kenceng, ataupun dia memiliki kemampuan karate, Siap, Nan. terus tiba-tiba masuk Polri tanpa ada ujian akademis, Siap. tanpa mengetahui bahwa dia ini ternyata matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya lancar, bahasa Indonesianya bagus, komunikasinya bagus dan sebagainya. Itu salah satu tools, salah satu alat untuk menguji. Siap. Apakah dia pantas atau tidak jadi anggota Polri. Betul, Dari intelijensianya. Jadi betul-betul Polri mencari bibit yang unggul kan ya istilahnya. Betul. Jadi selain fisiknya bagus, mentalnya bagus, dari segi otaknya juga bagus. Otaknya juga Siap. bagus. Nah, kemudian dari uji akademik ini, gambaran umum dari pelaksanaan uji akademik seperti apa? Mungkin di Akpol itu ada tesnya apa saja, dari Bintara itu dari tesnya apa saja, Benar? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, secara detail itu ada di website penerimaan Polri ya, semuanya ada di sana. Apa-apa saja item-item penjelasannya, tetapi secara gambaran, secara umum saya gambarkan bahwa akademis tahun 2022 ini lebih kurang sama dengan 2021 dan diselenggarakan secara komputer assist test, artinya menggunakan jaringan komputer CAT. Dan ini juga bagian dari teknologi yang tentunya sudah dikenal banyak di masyarakat. SMA sekarang semuanya CAT. CAT, betul. CAT, ujian nasional Ujian CAT. nasional, siap. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Hanya tinggal mempelajari ujian apa saja sih yang diselenggarakan Siap. di masing-masing kualifikasi. Misalkan di tingkat Panda untuk Akpol, itu ujiannya adalah pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, matematika dan bahasa Indonesia. Itu dipelajari. Sehingga tidak usah kita mempelajari bahasa daerah. Tidak perlu kita mempelajari mungkin mengenai biologi dan sebagainya. Karena semua jadwal, semua kualifikasi tes sudah disampaikan di pengumuman-pengumuman yang ada. Untuk tingkat pusat di Akpol berbeda dengan yang di daerah. Ada tes potensi akademik dan bahasa Inggris. Ini untuk lebih menajamkan lagi, terutama untuk Akpol. Dan tentunya kalau di Bintara Polri ada yang sama, ada yang tidak diselenggarakan. Untuk Bintara Polri di tingkat wilayah atau secara umum, karena dia hanya ada 1 kali ujian akademik, tes akademik untuk pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, bahasa Inggris dan matematika. Untuk jurusan IPA dan IPS. Ada juga tes kompetensi pengetahuan sesuai dengan kompetensinya. Khusus ini nanti yang Bakomsus nih. Terutama yang Bakomsus. Ini untuk Bakomsus. Kalau dia kemampuannya, dia menyebutkan diri kemampuannya adalah kemampuan olahraga. Siap. Pengetahuan olahraganya ditanyakan. Ya, betul. Pengetahuan olahraga dengan praktek olahraga itu berbeda. Pengetahuan olahraga itu adalah kemampuan dia menganalisa, kemudian menuangkan dalam tulisan atau dengan jawaban tentang apa yang dia ketahui dari
keolahragaan. Seperti itu. Pengetahuan komputer dengan praktek komputer berbeda. Pengetahuan komputer itu misalkan dia mengetahui ini kontrol A untuk apa. Itu namanya pengetahuan komputer. Kontrol C untuk apa. Kalau tekan Alt C dan seterusnya akan jadi apa. Itu namanya pengetahuan komputer. Beda nanti dengan praktek komputer. Nah, itu ada masing-masing bidangnya masing-masing, ada pengujinya masing-masing nanti itu. Pada Bakomsus, pada Bintara PTU ada klasifikasinya. Jadi memang semua ini diatur, dirunut, dibuat dan diujikan secara tertib, kemudian bisa diteliti atau bisa dilihat pada tahun-tahun sebelumnya seperti apa pelaksanaannya. Di YouTube juga banyak saya kira ya. Di YouTube, kemudian di berbagai media sosial yang diselenggarakan oleh polisi dan polisi-polisi daerah juga banyak gitu. Jadi semua memang sudah kita selenggarakan sebaik mungkin. Sistem CAT ini untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan. Contohnya nyontek. Udah nggak bisa nyontek lagi nih. Nggak bisa nyontek lagi. Soalnya sama tapi nomornya berbeda. Iya, betul dan. Layarnya sama tapi soal yang keluar berbeda. Atau betul, soalnya sama tapi tempatnya jauh-jauhan. Jauh-jauhan, Ya. betul dan. Itu guna CAT. Nah, ini juga bagian dari transparansi. Siap. Jadi betul-betul Memanfaatkan hal-hal teknologi. seperti itu diminimalisir kan ya. Betul-betul sudah tidak akan ada lagi. Kalau ada yang bisa kasih contekan ABCD di tangan itu, nah saya yakin dan percaya itu pasti orang-orang yang sudah nggak mampu berpikir lagi, sudah stres kali, nulis di tangan nomor 1A, nomor 2B itu. Nah, seperti dulu-dulu mungkin ujian di sekolah seperti itu, tapi sekarang tidak ada lagi. Siap. Nah, tadi Komandan sudah menjelaskan seputar gambaran umum materi yang akan diujikan. Kemudian Komandan, dari pelaksanaan uji baik jasmani, psikologi maupun akademik, menurut Komandan kenapa akademik ini memiliki porsi yang besar Nan? Banyak yang berpikir bahwa Polri kebanyakan kerjanya di lapangan Nan. Itu menurut Komandan seperti apa Nan? Karena semua kegiatan kepolisian itu berbasis kepada keilmuan. Keilmuan. Ya. Polisi itu sendiri adalah sebuah cabang ilmu. Polisi sekarang dipelajari di mana-mana. Sekarang ada jurusan ilmu kepolisian. Jadi memang kalau kita lihat secara bungkus luar, polisi itu adalah sebuah kegiatan saja sepertinya. Tapi sebenarnya ada sebuah keilmuan. Jadi orang-orang yang duduk di dalam polisi itu harus orang-orang yang memang paham ilmu, memiliki cendekia yang bagus, dan juga memiliki kemampuan di dalam menjalankan tugas-tugas dengan ilmu-ilmu kepolisiannya itu. Jadi tidak bisa sembarangan, tidak bisa kita ambil orang, oh kamu masuk polisi, ini baju, ini tongkat, ini celana, ini sepatu, kamu jadi polisi, nggak bisa seperti itu. Siap. Karena untuk jadi polisi harus orang yang berilmu. Karena orang yang menjalankan tugas tanpa ilmu itu sama saja dengan mencederai profesi itu. Siap. Mencederai tugas dan tanggung jawabnya, bahkan bisa-bisa merusak organisasi itu. Jadi yang dibutuhkan itu di samping memang secara fisik bagus, otaknya juga harus bagus. Siap, betul. Jadi jangan sampai jadi polisi itu kelihatan dibodoh-bodohi gitu. Siap, Nan. Gampang dibodoh-bodohi, apalagi membodoh-bodohi masyarakat, tidak boleh. Siap. Ya. Makanya kenapa harus ada ujian akademis? Karena di dalamnya ada banyak filsafat di sana itu. Polisi itu bukan hanya sebuah profesi, tapi sebuah ibadah ya. Kalau dalam bahasa agama itu bukan hanya sebuah profesi, tapi adalah sudah menjadi ibadah. Bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi sudah menjadi profesi yang mengarah pada ibadah. Itulah, butuh ilmu-ilmu di situ. Dan salah satunya cara menjaringnya adalah dengan akademis. Akademik ini Nan. Siap. Iya. Jadi betul-betul Sobat Polri yang akan seleksi akan diuji dan juga dipilih bibit-bibit unggul. Pokoknya unggul daripada yang terunggul Nan ya. Ya. Siap. Jangan sampai hanya unggul di fisik saja. Siap. Tapi Jadi, tidak unggul di yang lainnya. Paling tidak rata-rata lah. Rata-rata. Siap. Rata-rata. Betul. Kalau misalkan dia bertemu dengan masyarakat, bisa berkomunikasi, bertemu dengan anak-anak kecil, bisa menyampaikan ilmunya. Siap. Bertemu dengan yang lebih tua, lebih senior, bisa menyerap ilmu seperti itu. Siap. Nah itu tadi Sobat Polri semuanya disampaikan bahwa
Sobat Polri, intinya adalah lakukan yang terbaik dalam pelaksanaan uji akademik ini, karena uji akademik merupakan porsi yang terbesar dalam uji yang lain, karena itu juga sangat menentukan daripada Sobat Polri dalam penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2022. Kemudian yang terakhir, itu pesan-pesan yang ingin Komandan sampaikan kepada Sobat Polri yang akan melaksanakan kegiatan uji akademik. Itu ada tips dan triknya tidak, Komandan? Ya, yang pertama tentunya belajar ya. Siap. Belajar, tanpa belajar susah. Apa saja harus dipelajari, termasuk ujian akademis. Tadi sudah disampaikan wawasan kebangsaan, bahasa Inggris, ada sosial dan sebagainya itu dipelajari. Banyak buku-buku sekarang ya. Mungkin Siap. Made sebelum masuk polisi juga mempelajari lewat Iya, buku-buku. Ya, ada akademis dan sebagainya. Silakan pelajari di situ. Buka di YouTube juga sekarang banyak podcast seperti ini juga banyak sekarang. Ya. Terus banyak menawarkan calo, bisa lulus asalkan ada uang sekian. Nah itu nggak usah dipercaya lagi, udah nggak zamannya lagi. Betul. Yang memberikan akan terkena perkara penyuapan, yang menerima juga akan terkena perkara penyuapan, disuap. Siap. Ada beberapa kejadian ketahuan mungkin setelah masuk jadi anggota Polri atau pada saat pendidikan. Nah ini juga si calon anggota Polri ini dikeluarkan dari pendidikan walaupun sudah dinyatakan lulus. Siap. Karena apa? Bermain calo, ketahuan ada calonya. Jadi tidak usah lagi calo-caloan. Itu tidak lagi masanya sekarang. Belajarlah sekarang. Kemudian percaya diri sendiri. Tidak usah mencari-cari metode bagaimana mau menginsert atau Siap. Mengakali ke dalam komputer, mau CAT-nya diakali, nggak bisa. Siap. Karena komputer itu bukan komputer sekolah. Komputer itu sudah tersambung ke sistem pusat. Sistem pusat ini sudah dijaga, dipasang barier, dipasang berbagai macam piranti supaya nggak bisa tembus. Siap. Jadi kalau ada hacker ngaku bisa tembus, ya monggo silakan, mungkin hackernya mau jadi polisi, kita terima juga. Tapi jangan coba-coba kemudian masuk ke dalam sistem, begitu ketangkap, ketahuan, kena perkara pidana itu. Kemudian saat ini untuk semua jenis ujian dilaksanakan metode face matching ya. Face matching. Jadi begitu masuk ke ruang ujian, sebelum masuk itu sudah di-recognize. Nah, Di-recognize dulu wajahnya. Ini benar nggak ini si Made ini? Benar nggak nih Made? Benar nggak nih si Ali? Recognize, face recognizing. Jadi kok begitu, kalau sudah sekian puluh persen mukanya sama, baru bisa masuk. Kalau misalkan diragukan, akan dicek ulang. Apalagi kalau ternyata bukan orangnya, itu sudah ada niat untuk melaksanakan hal-hal yang tidak benar di situ. Nah itu bisa dikenakan pidana. Jadi hati-hati di situ. Peserta juga saya minta tips-tips, karena mungkin saya sudah pernah melaksanakan beberapa kali, Pak Made juga sudah pernah beberapa kali. Percaya diri, kemudian hadir tepat waktu dan persiapan yang matang. Hadir tepat waktu itu penting untuk menyiapkan mental kita pada saat ada di sana itu. Sebelum ke ujian malamnya banyak berdoa, minta ke orang tua, minta ke Tuhan Yang Maha Kuasa untuk diberikan kekuatan dan kesempatan untuk lulus. Dan tentunya juga tidak perlu mencari-cari joki, karena jokinya sendiri bingung sekarang mau jokinya seperti apa. Satu, sudah ada face recognition, tidak mungkin lagi joki bisa masuk. Yang kedua, sistem yang sudah dibangun, sistem yang sudah anti joki. Yang ketiga, joki itu hanya ada di pacuan kuda, bukan di ujian akademis. Jadi udah, untuk adik-adik yang akan berpaculah secara sportif, semangat, dan jangan kendor. Tetap belajar, itu kuncinya.